سيدنا محمد وعلى آله وصحبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإقليل في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. الآيات لما أراد الله إظهار فضل آدم لم يظهره إلا بالعلم ولو كان في الإمكان شيء أفضل من العلم كان إظهار فضله بذلك شيء. لا بالعلم وكذلك أمر الملائكة بسجود له لأجل فضيلة العلم. وقال الطبي أفادت هذه الآية أن علم لغة فوق التحلي بالعبادة فكيف علم syariah. Ya, kita lanjutin lagi kemarin. Kemarin sama-sama kita sudah paham, dijelasin dari kitab ini bahwasanya Al-Imam Al-Arif Billah Habib Ahmad bin Hasan Al-Hattab beliau mengatakan idza tasa'a ilmul insan, kalau ilmunya seseorang itu bertambah luas, ya. Ittasa'at ma'rifatuhu, maka semakin luas juga pemarifatannya. Wa idza tasa'at ma'rifatuhu, kalau pengetahuannya sudah semakin luas, ittasa'a mashhadu, maka pola pandangnya dia semakin luas. Wa idza tasa'a mashhaduhu, kalau pola pandangnya semakin luas, ittasa'a syuhuduhu, maka semakin luas juga persaksiannya dia. Ada Allah. Ya kan? Pasti itu. Anggapannya dia di dalam mindsetnya, pola pandangnya dia makin dalam, berarti persaksian dia itu di dalam meyakini wujudnya Allah Ta'ala itu di dalam hubungan sama Allah pun semakin luas, gak main-main. Wa idza tasa'a syuhuduhu ittasa'a madhahu. Nah, kalau persaksian dia ke Allah Ta'ala udah semakin kuat, semakin luas, maka pemberian dari Allah pun semakin luas. Ini semua nggak bakal didapatin yang namanya yang namanya mandat, yang namanya syuhud, yang namanya masyhad, yang namanya ma'rifat. Ma'rifat tuh tingkat paling awal. Oke? Ini semua nggak bakal didapatin sama seorang insan tanpa wasilah ilmu. Tanpa wasilah ilmu. Gak bakalan orang bisa jadi ahli ma'rifat, lebih lagi masyhadnya luas, persaksiannya luas, syuhudnya luas. Terus madat pemberian dari Allah semakin luas juga. Kalau bukan karena wasilah ilmu nggak mungkin, ya standar-standar aja orangnya. Standar-standar, nggak lebih, nggak bakal lebih. Makanya Imam Suyuti rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitabnya yang berjudulkan Al-Iqlil, beliau mengomentari makna ayat di dalam Quran yang bunyinya wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, dan telah mengajarkan siapa Allah Ta'ala kepada Nabi Adam akan semua nama-nama. Ini maksudnya apa? Ilmu ini, pengetahuan, makrifat. Akhirnya kan tahu Nabi Adam, oh ini namanya ini, oh ini namanya ini, oh syaitan tuh yang ini, oh iblis tuh yang kayak gini. Paham itu Nabi Adam. Malaikat tuh yang kayak gini, ngerti langsung. Apa komentar Imam Suyuti terhadap ayat ini? Beliau mengatakan dalam komentar, coba kalian saksikan ya. Kata Imam Suyuti ini orang ahli ma'rifah, ahli hakikat beliau.
Makanya beliau kalau punya kitab karangannya ini ajib-ajib ini, maksudnya bahas masalah malaikat, bahas masalah alam gaib, ini itu wali memang Imam Suyuti ini, masya Allah. Jadi bukan orang sembarangan Imam Suyuti ini. Makanya Imam Suyuti ini salah satu imam Ahlus Sunnah yang sering dikritisi sama para saudara-saudara semuslim kita yang gak sepaham, berseberangan keyakinannya sama kita, pemahamannya berseberangan, bukan keyakinan dalam ketuhanan, enggak, Tuhannya sama. Di dalam memahami syariat-syariat ini berseberangan sama kita, ya Wahabi. Karena terlalu dalam, terlalu banyak, ya. Kitab-kitab beliau ini yang mengungkap masalah bab asrar, bab rahasia-rahasia ilahi, masalah alam gaib, ini itu. Maka beliau ini komentarin ayat ini. Apa beliau katakan? Coba kamu perhatikan. Lama aradallahu idhara fadli Adam lam yudhirhu ila bil ilmi. Ente paham enggak ayat itu? Allah ngomong apa? Paham enggak ayat itu ngomong apa? Ayat itu menunjukkan, menampilkan kepada kita manakala Allah berkenan menampilkan keistimewaan Nabi Adam alaihissalam, Allah nggak tampilkan itu semua kecuali dengan ilmu. Allah ajarin Nabi Adam semua ilmu, diajarin itu sama Allah Ta'ala. Kenapa? Yang perlu Anda tahu itu, kalau kana fil imkani syai'un afdhala minal ilmi, kalau memang benar ada sesuatu itu yang kedudukannya lebih afdal, lebih mulia daripada ilmu, kata Imam Suyuti, karena izharu fadlihi bidzalika syai', maka yang Allah tampilkan bukan segi keilmuan, tapi segi sesuatu itu yang lain. Karena kedudukannya mengalahi keagungan, keutamaan kedudukan ilmu itu sendiri. Kalau memang ada barang yang lebih istimewa daripada kedudukan ilmu, Allah nggak tampilin keistimewaan Nabi Adam, Allah nggak tunjukin ke kita keistimewaan Nabi Adam dengan keilmuan. Dengan keilmuan, saking luasnya ilmu Allah Ta'ala itu menjadi sebab Nabi Allah Musa alaihissalam disuruh taklim sama Nabi Khidir alaihissalam. Paham ya? Nah, ini kalau orang sekarang dia hanya mau mempelajari caranya gimana jadi wali, bukan mempelajari apa yang menjadi keutamaan di sisi Allah Ta'ala. Yang dengan keutamaan tersebut, tanpa dia cari kedudukan wali, Allah angkat dia jadi wali. Orang sekarang menghabiskan umurnya berfoya-foya di dalam urusan kayak gitu-gitu. Semedi di sono, semedi di sini, semedi di situ, semedi di situ, semedi di situ. Dilupain ada barang yang lebih afdal daripada itu, ngaji, ta'lim. Karena dengan itu memang hamba Allah Ta'ala ini ditinggikan derajatnya sama Allah Ta'ala. Syekh bukti, ya, dalam kitab Hadratus Syekh Hashim Asy'ari ini yang saya tulis, beliau mengutip satu hadis. Ini bukti ya, bukti keistimewaan orang alim. Keistimewaan orang alim. Ente ingat, ente banyak dosa. Kita orang ini banyak dosa. Dan jalan yang harusnya kita prioritaskan, jalan gimana caranya mendapatkan ampunan dosa itu dari Allah Ta'ala. Betul? Betul nggak begitu? Betul. Udah sangat betul, 1000 betul itu udah. 1.000.000 betul itu. Kita hamba ini banyak dosa sama Allah Ta'ala. Harusnya jalan yang kita prioritaskan itu, yang kita harus telusuri itu, jalan bagaimana caranya menggapai maghfirahnya Allah. Ini malah kita habisin umur kita buat ngumpul-ngumpul, muter-muter. Makanya Nabi bilang, orang kalau mau sampai ke Allah tuh gampang sebenarnya. Allah ini di sini, kita tinggal naik doang. Cuma kita ini pada mau repot, muter-muter aja di bawah. Akhirnya sampai kagak keburu mati.
Ini bukti keistimewaan ilmu. Apa kata Rasulullah? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mengutip di dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim itu. Insyaallah kalau anda nggak salah sebut ya. Beliau mengutip hadis yang mana Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba al-ilma wal ulama lam taktub alaihi khati'atuhu ayyama hayatih." Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mencintai ilmu dan ahli ilmu, baginya tidak dicatat amal-amal keburukan selama hidupnya. Coba yang tirakat, ada hadisnya nggak itu tirakat? Hadis yang ngalahin agungnya hadis ini coba. Mana? Anda jadi orang tua yang cerdas. Hal yang nggak penting itu, yang nggak nambah ketakwaan sama Allah, nggak usah diamalin. Datang ke rumah orang alim, nanya ilmu. Nanya ilmu bukan ilmu yang naikin kadar ketakwaan dia sama Allah, nanya ilmu yang lain. Ini salah tempat, Bu. Datang ke rumah orang alim, nanya, "Beb, gimana caranya kita mempelajari ilmu ngilang?" Ente pelajarin ilmu caranya jadi teh kotok kalau lagi dipepet. Iya, jadi kalau lagi diuber-uber sama debt kolektor, ente bisa nyaru. Bagus-bagus ente gak kinjak, kalau kinjak mut. Mati. Iya. Apa ini? Buang-buang umur ini, buang-buang. Orang sibuk, sholat. Zaman sekarang ini ilmu lebih afdol kata Rasulullah daripada amal. Itu belum ente ada, Nabi udah wencang-wencang sama sahabat, bakal datang satu zaman ilmu lebih afdol daripada amal. Orang masih sibuk aja. Kita pernah nanya sama Sayyidil Habib Omar, "Habib, kita butuh nggak sih kholwat waktu belajar masalah kitab wali, kitab tasawuf?" Kita tanya sama beliau. Apa kata beliau? Di zaman sekarang ini nggak butuh kholwat. Nggak butuh kholwat. Yang dibutuhkan ta'lim wa syiar zaman sekarang. Udah bukan zamannya lagi kholwat. Ini bukan kata saya, kata guru saya. Ini live, saya paling tanggung jawab. Saya alhamdulillah waktu Habib Umar ngomong kayak gitu, saya masih ada di sana. Coba kita lihat hadis lagi. Ya. Nah, diriwayatkan hadis dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Apa beliau Rasulullah SAW sabdakan? "Anna hudura majlis zikri afdala min salati alfi raka'atin." Ya? Oke. Orang hadir ke majlis zikir, ini majlis zikir. Ingat ya, ini majlis zikir. Majlis zikir. Datang ke majlis kayak begini lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat, lebih afdal daripada takziah 1000 jenazah, lebih afdal daripada jenguk 1000 orang sakit. Kurang apa? Kamu sholat 1000 rakaat semalam itu nggak mampu. Duduk sebentar di majelis taklim itu udah dapat kemuliaan, dapat keafdalian melebihi kebaikan sholat 1000 rakaat. Makanya Anda pernah katakan, ente ini kalau nggak bisa hadir ke majelis ilmu, harusnya ente was-was. Apa jangan-jangan bukan diri ente yang nggak sempat hadir ke majelis ilmu? Memang Allah Ta'ala yang gak kepengen ente hadir ke majlis ilmu itu. Jangan-jangan Allah yang gak mau itu. Saking gedapnya Allah sama hamba, saking gedapnya Allah sama ini hamba, dibikin sakit hatinya. Bukan cuma sekedar dibikin sakit toh. Fazadahumullahu maradha. Allah tambahin untuk penyakit dalam hatinya. Fazadahumullahu maradha. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Memang dalam hatinya ada penyakit, ditampain lagi itu penyakit sama Allah Ta'ala. Harusnya khawatir itu. Begitu kan? Harusnya khawatir.
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun 'adzim, kata Allah. Allah kunci dia punya mata, Allah kunci dia punya hati, Allah kunci dia punya pendengaran. Besok kita dapetin apa? Dia dapat apa dari Allah Ta'ala? Walahum adzabun 'adzim. Dia bakal dapetin azab Allah yang pedih. Ente pede nggak ada majelis taklim, bawa diri ente. Dan kita lihat akhir hayatnya gimana. Ingat, Imam Suyuti ngomentarin ayat ini perihal ilmu. Nabi Adam ini Allah tampilin di sini, Allah kenalin ke kita. Allah kenalin kita kenalin kita di atas kemuliaan Nabi Adam itu perihal ilmunya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Kalau memang ada barang yang lebih mulia daripada itu ilmu, Allah nggak bakal tampilin ilmunya di ayat ini. Wa kadzalika amarul malaikata bisujudi lahu. Karena itu juga Allah Ta'ala perintahin malaikat-malaikat semua ini untuk sujud ke Adam, karena kemuliaan ilmu yang dibagi sama Allah ke Nabi Adam alaihissalam. Li ajli fadilatil ilmi. Tujuannya apa Allah Ta'ala perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Li ajli fadilatil ilmi. Karena untuk mengagungkan keagungannya ilmu itu. Nanti makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Tibbi. Al-Imam Al-Tibbi mengatakan afadat hadhil ayat. Ya. Ayat ini memberikan faedah, satu faedah kepada kita, anna ilma lughah fawqa tahalli bil ibadah. Ente belajar ilmu lughah, nahwu shorof gitu-gitu. Itu lebih afdal daripada tahalli bil ibadah. Memurnikan ibadah ente. Itu lebih afdal daripada itu. Belajar ilmu nahwu shorof lebih afdal daripada tahalli bil ibadah. Fakaifa ilmu syariah? Kalau tahalli bil ibadah sudah kalah kedudukannya sama ilmu nahwu, ilmu shorof, ngapalin mufradat dan lain-lain, bagaimana ceritanya kalau belajar ilmu fikih? Ilmu fikih ini ilmu syariat, ilmu hukum yang bakalan mentaslih, membenahi kita punya hubungan ibadah sama Allah Ta'ala. Sahih enggaknya sholat kita kan itu ilmunya ada di fikih. Benar enggaknya puasa kita itu kan ada di fikih. Ente jangan cuma rajin sholat doang, hukumnya kagak tahu, percuma ente. Lalu gitu. Makanya dikatakan sama Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Jauziyah. Di dalam kitab Zadul Ma'ad, ada kitabnya dulu mana ada. Beliau mengatakan apa? Anal ilma, ketahuilah bahwasanya ilmu min asbabi syarhi sadr. Ilmu itu dijadikan sabab lapangnya hati. Mau lapang hati ente? Ngaji. Faqala, beliau mengatakan fa innahu, maka sesungguhnya ilmu itu yashrahu sadra. Ilmu itu dapat melapangkan ente punya dada, kata beliau. Wa yuwassi'uhu, dan apa namanya yashrah ini bahasanya apa ini? Menyerap lapang. Saya. Meluaskan. Menyenangkan. Wa yuwassi, meluaskan, menyenangkan hati, dapat membuat hati senang, melapangkan dada. Wa yakunu awsa'a minad dunya, sehingga dada ente mampu menjadi sesuatu yang lebih luas daripada dunia. Ilmu. Wal jahlu, kebalikannya. Lain hal dengan kejahilan, kebodohan. Yurithuhu dhiq wal hasra wal habs. Mewariskan
kesempitan, kegundah gulanaan, terkurungnya hati, terbelenggu itu hati. Kebalikannya dari ilmu. Maka fakullama ittasa ilmul abdi insyaraha sadruhu wattasa. Kalau ilmunya seseorang itu bertambah luas, ilmunya seseorang bertambah luas, maka dadanya akan menjadi lebih lapang, akan menjadi lebih bahagia. Dia punya dada santai. Walaisa hadza likulli ilmin, tapi ini bukan buat ilmu semua ilmu, kata beliau. Bukan buat ilmu sembarang ilmu ini. Yang dimaksud bal al ilmu al muwarrathu anir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya teruntuk kepada ilmu peninggalannya Rasulullah yang diwariskan oleh Rasulullah. Apa itu? Wahwa al ilmu nafi. Ilmu yang ditinggalin, yang diwarisin oleh Nabi kepada kita adalah ilmu yang bermanfaat. Fa'ahluhu asyrahun nasotron. Maka bagi orang yang menggapai warisannya baginda Nabi, dia akan menjadi orang yang paling luas, yang paling senang, yang paling lapang dadanya. Wa ausa'ahum quluban, hatinya jadi lapang. Wa ahsanahum akhlaqan, akhlaknya jadi bagus. Wa atyabuhum aisyan, hidupnya jadi bahagia. Hidupnya jadi bahagia. Beb, saya ngaji tapi susah. Ya lu niat ngaji biar dunia lo gampang, bukan karena ikhlas karena Allah. Gua ngaji ini biar rezeki gua lapang. Ya, sempit rezeki lu. Iya. Jadi ikhlas. Mal ikhlas positif, mal sedek wal ikhlas. Sungguh-sungguh ikhlas ngaji itu karena Allah. Hidup gampang aja udah. Paham? Coba lihat ini si Roza sama Adek sama-sama kurus, senang-senang aja. Padahal ketahuan kayak kurang makan. So, banyakan sedekah. Jangan ya. Amin ya Allah. Makanya dikatakan wa min asbabi syarri sadr. Dan dari sebab-sebab dilapangkannya dada, dawamu dzikrillah ala kulli halin. Mendawamkan, mensenantiasakan zikir kepada Allah Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kulli halin, di setiap keadaan. Wa fi kulli mawtinin, di setiap tempat. Falidzikri ta'thirul ajibun fi syirahi sadri wa na'imil qalbi. Karena di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada suatu hal yang sangat menakjubkan di dalam di dalam pelapangan dada dan di dalam membuat hati berseri-seri, menjadi cantik, naim, hati menjadi cantik. Sebaliknya, walil ghaflati ta'thirun ajibun. Sebaliknya, orang yang lalai daripada mengingat kepada Allah Ta'ala pun akan membekaskan di dalam hatinya itu, di dalam hidupnya itu sesuatu bekas yang sangat buruk. Yang sangat buruk membekas di dalam di dalam dadanya, fidrikihi, di dalam sempitnya dada, wa habsihi, terbelenggunya dada hati, wa adzabihi, dan azab, merana tuh hati. Paham? Allah. Peminha dan dari sebab-sebabnya lapangnya dada al-ihsan ilal khalqi, berbuat ihsan, berbuat baik kepada seluruh makhluknya Allah Ta'ala. Wa naf'uhum bima yumkinuhu minal mali wal jahi wa naf'i bil badani wa anwa'il ihsan. Dan dia
dan dia berupaya selalu untuk memberikan manfaat kepada makhluk-makhluknya Allah Ta'ala dengan segenap kemampuannya dia. Entah kemampuan dia memberikan manfaat kepada makhluknya Allah melalui hartanya atau kedudukannya atau tenaganya, naf'i bil badan itu tenaganya, wa anwa'il ihsan, atau dengan berbagai macam hal-hal yang baik lainnya. Kenapa? Fa'innal karima, maka sesungguhnya al-muhsina, karena sesungguhnya sifat karim, kedermawanan, yang muhsin, yang baik, asyrahun nas sadran, ya, karimah al-muhsin bagi orang yang baik. Karena sesungguhnya orang yang dermawan, yang baik itu menandakan bahwasanya ini adalah orang yang paling lapang dadanya. Wa atyabuhum nafsan, orang yang bagus, baik perangainya. Wa an'amuhum qalban, yang baik, yang indah, yang cantik hatinya. Sebaliknya wal bakhilu, orang yang pelit, orang yang kikir, alladzi laisa fihi ihsanun, yang tak ada sedikit pun kebaikan di dalam sifat bakhil. Adyaqun nas, ini menunjukkan orang yang bakhil adalah orang yang paling sempit tuh dadanya. Berat mau ngeluarin sedekah berat, mau ngeluarin bantuan berat, mau berbuat ihsan berat, dosanya diminta nggak boleh. Bayangin aja, buntut gasiran, pantat kuning, gol-gol tengah bulan, tengah bulan, sinar bulan tengah hari. Kurang ajar. Buluk lagi. Masya Allah. Ini menunjukkan sempitnya hati dia. Sempit hatinya, dadanya nggak luas. Wa angkatuhum aisyan. Apa itu? Angkat ini apa? Bahasa Indonesia ini. Coba kita lihat. Angkada ini. Orang yang susah hidupnya. Susah ini, orang hidupnya susah. Biar kata hartanya miliaran, susah tapi. Orang dijajah hatinya, hidupnya sama hartanya. Asal bagi mesti orang tahu. Susah ini orang hidup. Enggak enak hidupnya dia, udah ketahuan. Wa a'dhamuhum hamman wa ghamman. Tiap hari itu tanda orang yang dilanda di setiap harinya itu dengan kegelisahan, kegundah gulanaan itu. Ngasih orang enggak dikatakan, orang-orang ngomong makasih sama dia beban, enggak bisa tidur. Balik kanan salah, balik kiri salah, kencing berak salah juga. Makan enggak enak. Makan enggak enak, mau nyinderan aja. Itu tandanya. Yang terakhir apa? Wa minha asyaja'ah. Wa minha asyaja'ah. Bagian dari sebab-sebab tanda-tanda orang yang hatinya lapang, dadanya luas tuh, ya. Ini orang punya jiwa kesatria, punya keberanian, mana Budi? Budi mana? Ada tak? Itu orang yang sempit hatinya tuh, takutan pelanggan yang nggak datang. Ya. Keberanian. Orang kalau punya jiwa kesatria nggak takut dia, nggak ada takutnya. Bukan nggak takut berantem, nggak takut jalanin hidup, dia yakin sama Allah Taala. Bapak alim, ada urusan ntar besok, ditarik orang buka toko waktu azan, toko ditinggal apa ditutup dulu? Mau beli dulu enggak? Sholat dulu.
Waktunya gue ngadep sama Allah nih. Gak takut dia. Waduh, rezeki datang, gue tolak nih gua. Fa inna syuja'an munsyarihu sadri. Karena sesungguhnya sifat kesatria itu dapat melapangkan dada, mutassi'ul qalb. Ini menunjukkan orangnya punya hati yang lapang, yang luas ini. Kebalikannya wal jabban. Apa kebalikan dari satria? Pengecut. Sifat kepengecutan. Sifat kepengecutan ini. Penakut adyaqun nas sadra. Ini menandakan orang itu punya dada yang sempit. Wa ahsaruhum qalban. Dan ruang hatinya itu terjangkau. Terbatas ruang hatinya. Enggak enak. La farhata lahu wa la surura. Buat orang model kayak begitu, enggak ada kebahagiaan. Enggak ada kegembiraan. Wala ladzata lahu, enggak ada kelezatan hidupnya itu enggak ada itu orang. Wala na'imah, enggak ada keelokan dalam hidupnya. Illa min jinsi malil hayawanil bahimi. Kecuali didapetin rasa yang didapetin tuh sama yang berada di dalam dirinya para hewan-hewan itu. Haus, tamak, ini, itu, itu. Paham? Wa amma sururur ruh wa ladzatuha fa muharramun ala kulli jabbar. Adapun tanda sururnya ruh, bahagianya ruh, wa ladzatuha, dan adapun kebahagiaannya ruh dan kelezatannya, fa muharramun ala kulli jabbar. Haram bagi dia itu sifat-sifat pengecut kayak tadi. Kama huwa muharramun ala kulli bakhil. Sebagaimana Allah haramin buat orang-orang yang kikir pelit tadi. Jadi nasibnya orang pengecut sama orang bakhil tuh sama. Dibikin sempit, hidupnya nggak menarik, begitu aja udah. Semua orang tajir digembleng sama dunia, kerja sampai malam, ini itu semua. Gak menarik itu. Gak menarik. Gimana mau menarik? Mau hidup dijajah dunia? Hidupnya dijajah udah pergi. Tapi hidupnya masih dijajah sama dunia. Tapi semuanya mesti pakai duit, Beb. Iya. Tapi nggak setiap duit itu bisa beli keberuntungan ente. Ente nggak bisa beli tiap keberuntungan pakai duit ente, itu nggak bisa ente. Kalau segala halnya pakai duit, berarti ente bisa lapangin diri ente, dada ente pakai duit. Iya dong, harusnya begitu dong. Kalau lo punya duit masih ketakutan duit lo hilang, duit lo anyut, duit lo lenyap, lo jatuh miskin, gak menarik berarti. Berarti duit lo gak bisa beli apa-apa tuh. Cuma bisa beli hal yang receh. Hal yang inti gak bisa lo bayarin. Berarti duit lo gak laku di situ. Paham gak? Ngerti?